Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau review jaket untuk naik motor lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman belum nonton video bagian pertama, teman-teman bisa nonton video bagian yang pertama karena di sana gue udah bahas salah satu dari kedua jaket ini. Ini jaket dari Finland, pabrikan lokal dari Bandung. Nah, ini waktu gue order kemarin dapat stiker ini. Jadi kemarin tuh gue order dua tipe ya. Yang Finland Regal di video sebelumnya udah gue bahas, dan di video kali ini gue bahas yang Finland Air Glow namanya. Dari segi harga ada perbedaan. Kalau yang Regal di video kemarin itu harganya 100 ribuan. Nah, yang Air Glow yang di video kali ini itu harganya sekitar 200 ribuan. Jadi yang Air Glow ini memang versi lebih premium. Walaupun yang Regal kemarin juga sama-sama bagus sih. Ini gue pesen yang warna hitam karena menurut gue ini warnanya netral. Sekalian motor gue juga kan warnanya putih, jadi lebih black and white monochrome gitu gue lebih suka dibanding warna macam-macam. Untuk bahannya, ini jaket terbuat dari bahan polyethylene twill atau PE twill. Yang gue rasain ini waktu dipegang itu lebih halus ya dibanding yang Regal. Jaket ini udah punya hoodie juga, ini bahan dalam hoodie-nya dry fit sama bagian luarnya PE twill sama dengan yang bagian luar jaket. Dan ini kelebihannya, bagian hoodnya ini bisa dicopotin. Nah, di sini ada zippernya, jadi kita bisa copotin sesuai dengan kebutuhan. Jadi kapan perlu pakai hoodie ya tinggal dipasang, waktu nggak perlu tinggal dicopotin. Menurut gue fitur detachable hoodie ini bagus ya, karena kita kan kadang nggak perlu hoodie-nya, jadi bisa dicopotin. Karena kalau misalnya pakai helm, menurut gue sih nggak enak ya kalau ada hoodie-nya juga. Jadi mendingan dicopot. Tapi kalau misalnya teman-teman memfungsikan jaket ini untuk hiking misalnya, atau untuk ke tempat yang dingin, mungkin perlu hoodie-nya terpasang. Nah, ini dia hoodie-nya setelah kita copotin. Ini ada karet untuk ngencenginnya juga ya, sama dengan yang Regal yang udah gue bahas di video sebelumnya. Karet ini kita bisa tarik untuk ngencengin hoodie-nya. Nah, ini cara pasang hoodie-nya gampang banget karena kita tinggal geser aja zippernya. Selanjutnya yang gue suka, ini zipper resleting di jaket ini. Ini tipenya waterproof, teman-teman bisa lihat ya. Ini ada lapisan kayak semacam kayak karet gitu ya, yang dia menutup sela-sela dari zippernya. Jadi sama sekali ini kayak nggak ada celah ya untuk air masuk. Ditambah lagi di belakangnya ada kayak semacam lidah itu kain yang menutup supaya airnya nggak rembes ke dalam. Jadi harusnya sih ini untuk hujan yang nggak terlalu besar, ini aman ya, waterproof. Tapi memang kebetulan gue sendiri belum tes langsung untuk hujan, dan kayaknya kalau hujan better tetap pakai jas hujan sih. Sayang kan jaketnya kalau misalnya basah. Di bagian kiri ini ada logo Finland brandnya, dan ini ada kantong di depan. Nah, kantongnya ini kita bisa taruh HP ya di sini, jadi lebih gampang gitu untuk ngambilnya. Dan juga istimewanya ini zippernya pun sama ya modelnya dengan zipper utamanya, sama-sama udah waterproof juga. Sama sekali nggak ada celah kalau teman-teman perhatiin. Waktu ditutup betul-betul rapih nutupnya. Nah, kita lanjut, ada dua kantong lagi di samping kiri dan kanan jaket. Ini zippernya sama dengan zipper utamanya, lagi-lagi yang waterproof. Jadi betul-betul aman sih kalau misalnya kita naruh barang di kantong jaketnya, itu nggak akan kebasahan karena zippernya itu udah yang waterproof.
Untuk bagian dalam kantong ini dari Dri-FIT juga ya. Selanjutnya di bagian pinggang jaket ini ada karet ya, jadi bisa dikencengin juga supaya lebih fit ke badan kita. Kalau misalnya teman-teman merasa agak kedodoran. Di samping ini ada tag dari brandnya, Finland. Selanjutnya di bagian kiri dan kanan jaket ini ada 3 lubang ventilasi ya. Jadi untuk menjaga airflow di dalam jaket itu tetap ada aliran udara, jadi nggak bikin kita kegerahan atau kepanasan. Di bagian samping ada garis reflektif ini bakal mantul waktu kena cahaya lampu. Ini penting banget buat teman-teman yang suka riding malam-malam, supaya kalau misalnya ada kendaraan lain itu bisa kenotis ya kita, jadi nggak bahaya. Selanjutnya untuk bagian pergelangan tangan, ini kita bisa atur dengan kita memindahkan posisi velcro-nya supaya lebih pas dengan pergelangan tangan kita. Tapi kalau gua sendiri biasanya nggak dirubah-rubah supaya di situ bisa ada udara masuk juga, jadi nggak bikin panas. Ini di bagian lengan yang sebelahnya sama ya, ada garis juga, dan bagian pergelangan tangannya juga sama-sama bisa dikencengin, diatur. Lanjut ke bagian belakang jaket, di sebelah kanan atas itu ada logo Finland dan ada garis reflektif lagi di tengah-tengah ini. Nah ini garis reflektifnya gua coba tes pakai lampu handphone ya. Teman-teman bisa lihat itu garisnya bisa kayak nyala karena dia mantulin cahaya dari flash handphonenya. Nah ini kita lihat lebih detail lagi 3 lubang ventilasi di masing-masing sisi dari jaketnya.
ini untuk bagian dalam, ini jenisnya dry fit, jadi bikin lebih gampang untuk melepas panas. Jadi kita nggak akan kegerahan kalau misalnya pakai jaket ini di siang hari. Finland ini produk lokal made in Indonesia dan setahu gue ini dari Bandung ya. Ini gue beli yang ukuran XL dan tinggi gue 168 cm, beratnya 85 kg. Nah ini di bagian dalam dari kerah jaketnya, ini ada bahan seperti wool kayak gitu. Wool entah blue dulu lah, pokoknya ini bikin anget kalau misalnya kita riding malam-malam. Selanjutnya di bagian dalam jaket yang sebelah kiri ini ada kantong. Nah, tag ini ada informasi tentang bahan jaket dan juga aturan untuk maintenance-nya. Nah ini lidah di balik zipper yang gue bilang tadi ya. Jadi ada bahan yang menutup lagi di belakang zippernya, yang bikin air itu harusnya sih nggak rembes ya. Jadi untuk hujan kecil ini masih oke banget, karena dari resletingnya juga udah safety banget, kayak nggak ada celah sama sekali untuk air bisa masuk, ditambah ada lidah penutupnya tadi. Dan ini nutupnya full ya sampai atas. Nah yang selanjutnya ini gue tes untuk fitur waterproof. Nah ini udah gue tetesin air dan seperti yang teman-teman lihat ini water repellentnya sangat baik ya. Di sini kelihatan airnya itu nggak nyerap ke dalam jaketnya ya, justru dia ngebentuk butiran-butiran air gitu. Jadi ini gue yakin sih kalau misalnya kena hujan kecil ini nggak akan basah masuk ke dalam. Nah dengan performa waterproof atau water repellent yang bagus ini, memang konsekuensinya jaket ini waktu siang memang agak lebih panas sedikit ya dibanding yang Finland Regal sebelumnya yang gua review. Tapi menurut gue ini memang harus pilih salah satu ya. Kalau misalnya teman-teman mau jaket yang waterproof, pastinya dia agak panas gitu kalau dipakai siang-siang. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang siang-siang tetap adem, mungkin fitur waterproofnya itu nggak sebaik ini. Logikanya mungkin semakin kecil pori-pori bahan kainnya itu, dia bakal makin waterproof. Yang di sisi lainnya justru bikin panas karena nggak ada sirkulasi udara. Selanjutnya bakal gue tunjukin waktu dipakai jaketnya. Yang gue rasa dari jaket ini dibanding jaket yang sebelumnya, yang seri Regal, yang Air Gold ini jauh lebih premium ya. Begitu teman-teman pegang juga ini udah kerasa banget. Dari bahannya itu lebih halus dan juga nggak kaku, jadi waktu dipakai itu nyaman karena ngikutin bentuk badan. Ini tipenya kayaknya regular fit ya, bukan slim fit. Untuk model sama, minimalis, simple, gue suka, nggak terlalu banyak corak-corak atau pernak-pernik aneh gitu. Ini tampak belakangnya, ini tampak samping. Menurut gua dengan harga 200 ribuan, ini jaket bener-bener worth it ya. Dari segi desain, dari segi build quality-nya, ini jahitannya rapih dan juga zippernya itu bagus ya, waterproof. Tapi gue sendiri lebih suka pakai jaket ini waktu malam ya, karena berasa lebih anget. Dan kalau misalnya waktu siang, sepertinya mungkin agak lebih panas ya yang gue rasain dibanding jaket yang Regal sebelumnya. Karena yang ini agak sedikit berkeringat lengan gue, tapi masih oke sih, nggak sampai separah jaket-jaket gue yang sebelumnya. Tapi ini mungkin hanya di gue aja ya, buat temen-temen yang mungkin badannya lebih kecil daripada gue, mungkin nggak merasakan hal yang sama.
Jadi bisa aja ini hanya terjadi pada gua aja. Nah, selanjutnya gue bakal coba pakai helm full face sambil pakai jaket ini. Jaket ini sebetulnya nggak cuman untuk naik motor ya, karena yang gue lihat dari segi bahan dan stylenya sendiri, ini bisa juga dipakai untuk berbagai keperluan, untuk jalan-jalan, bahkan untuk hiking pun, ini masih oke banget jaketnya. Apalagi kalau misalnya kita suka camping misalnya, dan kita butuh jaket yang cukup anget, menurut gue ini oke juga. Jadi nggak cuma untuk naik motor aja, jaket ini bisa untuk keperluan lainnya juga. Nah, seperti yang teman-teman perhatiin, ini masih nyaman ya untuk nengok kiri kanan, walaupun pakai helm full face, ini ke kerahnya itu nggak bikin jadi ngeganjel gitu. Untuk kantung juga enak ya, karena udah ada zipper semua, jadi untuk taruh barang itu aman, nggak akan takut jatuh di jalan. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang mau check out atau beli jaket yang sama, teman-teman bisa cek linknya di kolom deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.